Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah limu'allifi hadha kitab Syekh Ahmad Baraji an Allah yatasyahu birahmah wa yu'li darajati fi jannah wa anallahu yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumi nafati fi dini wa dunya wal akhirah. Wal Fatihah lil muwaqqifina wal mutabarri'ina wal mutasaddiqina wal muassisina li hadzal musalla al-barar. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk di yang ketiga ya, unzur bab ke-12 poin yang ketiga atau di baris yang ketiga. Ummukar rahimah judul besarnya di poin yang ketiga. As-salisu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Salis yang ketiga, unzur ila akhika as-saghiri kaifa tat'abu ummuka fi tarbiyatihi wa kaifa tuhibbuhu mahabbatan syadidah lita'rifa halatika fi sigharika ila akhirih wallahu ta'ala alam bisawab. Salis yang ketiga, unzur ila akhika as-saghiri, lihatlah olehmu kepada saudaramu yang kecil, maksudnya adikmu ya. Coba ente lihat adik ente. Kaifa tat'abu ummuka fi tarbiyatihi. Bagaimana ibumu ya kan berlelah-lelah, berletih-letih dalam mendidik adikmu kan. Adik ente diurusin sama ibu ente gimana tuh capeknya kan, mondar-mandir main sono sini ya kan, belum lagi ntar dia pengen dia pengen makan dan lain sebagainya. Dijagain jalan-jalan biar nggak jatuh, dipegangin dan sebagainya, capek berlelah-lelah dalam ngurusin adik ente kan gitu. Wa kaifa tuhibbuhu mahabbatan syadidah, dan bagaimana dia mencintainya yaitu adikmu mahabbatan syadidah, dengan cinta yang begitu sangat besar ya kan, sangat mencintai akan adikmu ya. Dijagain, pengen apa dibeliin kan gitu, bajunya dicuciin, disayangin sama ibu kita tuh. Lihat kalau pengen lihat bagaimana ibu kita ngurusin kita, lihat kalau kita punya adik kecil, ibu kita lagi ngurusin adik kita yang kecil. Nah begitulah repotnya, capeknya. Mengapa begitu? Lita'rifa halatika fi sigharika, agar kamu mengetahui keadaanmu di waktu masa kecilmu dulu. Jadi biar kita ingat, oh dulu anak kecil begitu juga kali itu ya, gitu kan. Dia ngerepotin orang tua, ngerepotin ibu. Ya enggak, mondar-mandir kita dikejar juga. Kan gitu, capek lagi makan, makanannya malah ditabok. Jatuh, tumpah. Kan bagaimana ibu kita lelah, letih, udah ngurusin kita. Ini yang ketiga di bab yang ke-11. Sekarang di bab yang ke-12, adabul waladi ma'a ummihi. Sekarang adalah terkait adab seorang anak terhadap ibunya. Al-awwal yang pertama, ayyuhal waladul adibu idza arafta ta'aba ummika fi tarbiyatika wa uzma mahabbatiha laka fabima tajziha tab'an innaka la taqdiru an tajzi'a ummaka wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhil adabi. Gitu ya. Yang pertama ya, syukur. Yang pertama, ayyuhal waladul adibu, wahai anak yang beradab. Idza arafta ta'aba ummika fi tarbiyatika, jika engkau
telah mengetahui bagaimana lelahnya ibumu dalam mengurusmu, dalam mendidikmu, wa uzma mahabbatiha laka, dan betapa besar cintanya kepadamu, fabima tajziha, dengan apa kamu bisa membalasnya? Kan gitu. Saya tahu nih tadi udah diceritain, ibu kita tuh capek, lelah gitu ya ngurusin kita. Kita suruh lihat adik kita bagaimana lagi diurusin, begitulah ibu kita ngurusin, kita capek. Gimana cara ngebalasnya? Kebaikan ibu kita, cinta ibu kita kepada diri kita, tab'an tentu. Innaka la taqdiru an tajzi'a ummaka. Kamu enggak bakal bisa mampu untuk membalas seluruh kasih sayang, seluruh kebaikan apa yang telah diberikan oleh ibu. Kita enggak bisa membalas kebaikan orang tua kita, wabil khusus ibu kita enggak bisa. Mau ente ibaratnya pergi haji digendong, ya kan? Dari pertama turun pesawat apa dari bandara digendong, dari rumah digendong ke bandara ditaruh, dan lagi digendong terus sampai tahu juga digendong, ya kan? Sa'i digendong, lontar jumlah digendong, terus nggak bisa ngebalas kebaikan orang tua kita, wabil khusus ibu kita nggak bisa. Pengorbanannya, kasih sayangnya nggak tanggung kagak main nggak bisa. Terus kita mesti bagaimana sebagai seorang anak? Wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhil adab. Dan tidaklah ada kewajiban atasmu kecuali kamu melakukan adab-adab ini. Caranya kita sebagai anak pasti pengen ngebales kebaikan orang tua, wabil khusus ibu. Meskipun kita tahu, kita sadar kita nggak bakal bisa balas kebaikan jasa-jasa orang tua, wabil khusus ibu. Nah, paling enggak kita kerja nih adab-adab yang ini nih gitu ya. Pertama apaan? Asani, di poin yang kedua, antam tasila awamiroha. Yang pertama, kamu senantiasa patuh terhadap perintahnya. Kalau orang tua suruhin, kalau ibu suruhin kerjain, jangan ditolak, kan gitu. Jangan nggak dikerjain. Tolong dong beliin emak garam sono di warung. Tadi dulu mak tanggung lagi mabar. Kalau mabar main bareng. Mabar banyak, bisa main bareng, bisa makan bareng. Gitu. Mabar macam-macam ya. Kan gitu. Tadi dulu mak tanggung. Bentar lagi rank. Wah, lagi push rank. Enggak ngerti tuh apaan push rank, ya. Kan gitu. Lagi main mak, entar sebentar. Males mak, baru banget selonjoran mak. Wah. Kan gitu. Baru duduk mak, disuruh aja. Nah, itu namanya enggak tamtasil awamiroha gitu. Nah, ini kalau kita pengen bisa nyenengin orang tua, walaupun tadi kita enggak bakal bisa balas full seluruhnya, paling enggak kita kerjain segala perintahnya. Tentu mengerjakannya ma'al mahabbah wal ihtiram, dengan disertai rasa cinta kepada ibumu dan rasa penghormatan kepada ibumu. Karena juga banyak anak diperintah orang tua dikerjain tapi sambil ngambek, ya, ngadumel, gerutu. Yaudah sini dah, saya jalan deh mak. Yaudah sini deh bu, saya jalan. Yaudah sini deh, bunda, aku mau kerjain gitu. Tapi sambil gerundel, itu nggak baik begitu, ya nggak. Harus dengan rasa cinta, rasa penghormatan yang besar kepada ibu. Nah, wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha. Nah, dan semestinya juga kamu sebagai seorang anak melakukan segala sesuatu yang bisa menyenangkan hati ibumu. Gitu ya. Bisa menyenangkan hati ibunya. Apa aja yang ibu kita senang, kita kerjain. Ibu kita senang kalau kita ngaji. Ibu kita senang kalau kita sholatnya berjamaah dah. Gitu. Ibu kita senang kalau kita nggak main handphone lama-lama. Jangan main handphone lama-lama. Gitu. Ibu kita senang kalau kita belajar. Kan gitu. Jangan malah kebalikannya. Ta'mala kulla syai'in yuhzinu qalbaha. Kan gitu. Yang bisa bikin hatinya sedih, pikiran, ya kan, kasihan. Wa tabtasima amamaha daiman, dan senantiasa kamu tersenyum di hadapannya daiman, seterus-terusnya,
lamanya. Sering senyum lah, ketemu ibu senyum, ketemu orang tua senyum. Jangan ketemu orang tua gerundel, ketemu orang tua gerutu, ketemu orang tua kita sedih. Kasihan ntar orang tua pasti nanya, wah anak gue pasti lagi ada masalah kan gitu. Anak gue pasti lagi ada sesuatu. Wa tusafihaha kulla yaumin, dan juga kamu mencium tangannya ya enggak, kulla yaumi. Tusafih itu gini, berjabat tangan gitu ya. Salaman, kalau kata kita salaman dah. Mau keluar rumah, salaman, cium tangan, ucapin salam. Assalamualaikum Umi, Ibu, Ma, saya keluar dulu ya. Mau kemana? Mau ngaji. Mau kemana? Mau belajar. Mau mana? Ke rumah teman. Bilang, jangan kagak ngomong. Apalagi ente gak punya handphone, ya kan? Punya si handphone, paketnya habis. Bilang, ya kan? Bawa handphone doang lo, gitu. Bukan kabarin orang tua, gitu. Paketnya habis mak, gitu. Ya ngomong pas mau jalan lah, biar orang tua kagak pikiran. Ngomongnya kagak nginep, gak pulang. Nah, siapa itu? Terus, wa tad'u alaha bitulil umr. Bitul ya, situ batul apa bitul? Bitul. Bi. Batul. Dicoret. Ya, ganti. Bitulil umri. Bi. Huruf jar bi. Bitulil umri. Jar majrur. Mudhaf ilaih. Dan kamu selalu mendoakannya. Bitulil umri fi sihatin wa afiyah. Ya, kamu doain ibumu agar semoga Allah berikan panjang umur dalam sehat wal afiyah. Sehat jasmaninya dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kerjain yang diperintahin gitu. Selama perintah orang tua itu tidak berisi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada makhluknya, maka kita sebagai anak kudu kerjain. Namanya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada taat sama makhluk jika isi perintahnya adalah berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bukan isinya maksiat itu perintah orang tua, kita sebagai anak kudu kerjain kalau pengen jadi anak yang berbakti. Nah, ini ketika orang tua kita atau ibu kita masih hidup. Ustaz, gimana kalau orang tua udah nggak ada, ibu kita udah nggak ada? Sama, kita yang ngerjain sesuatu yang bisa nyenangin orang tua kita atau ibu kita. Apa ya? Oke. Kalau poin pertama, kita ngikutin perintahnya. Seandainya ada pesan-pesan sebelum meninggal, menjadi anak yang soleh dah, lo ngaji, sekolah yang benar, kita kerjain gitu. Itu bukti kalau kita berbakti sama orang tua. Terus apa lagi? Doain ibu kita, minimal habis sholat, ya Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain orang tuanya, jangan sampai lewat tuh doa, ya enggak? Apa lagi? Ya kita silaturahim sama teman orang tua kita, teman ibu kita. Dulu ibu kita mainnya sama siapa? Bapak kita mainnya sama siapa? Silaturahim sama teman ayah kita atau bapak kita, kan gitu. Itu namanya berbakti sama orang tua yang udah meninggal. Kirim sedekah boleh nggak? Boleh. Ya kan, ada acara kita ada rezeki, nih saya mau bagi, mau sedekah, niatnya pahalanya buat ibu saya, buat bapak saya yang udah meninggal, semoga Allah ampuni dosanya, terima segala imal ibadahnya. Itu bisa nggak? Bisa gitu. Atau mau wakafin sesuatu, karpet kek, mau beliin semen kek, pembangunan masjid musola, mau beliin lampu kek, ya terserah apa aja yang bentuknya amal soleh kita bisa niatin buat orang tua. Ya minimal doain lah tiap hari. Nah itu ya, ketika orang tua udah meninggal, jangan melakukan hal tadi yang bisa membuat sedih mereka. Karena sejatinya orang yang meninggal tuh meninggal secara dunianya, tapi mereka hidup di alam yang lain. Dia tahu gitu, anaknya ngapain dikasih tahu, ya kan? Anak ente alhamdulillah ngaji, sholat, senang orang tua di alam sono. Tapi kalau anaknya nauzubillah bikin yang aneh-aneh, kan dari dosa mulu, ya orang tua sedih. Nah, kan gitu. Ini yang kedua. Jadi wa tad'u laha bitulil umri fi sihatin wa afiyah. Kamu senantiasa mendoakan ibumu agar panjang umur dalam sehat wal afiyah, taat kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salis, yang ketiga, wa an tahdharu min kulli syai'in yu'dhi qalbaha gitu. Dan kamu menjaga diri
dari segala sesuatu yang bisa menyakiti hatinya. Tadi tuh, jangan sampai ada sesuatu hal yang kita lakuin yang ibu kita kagak seneng. Jangan sampai begitu. Ini enggak, kita jaga-jaga betul gitu. Jadi terkadang tuh gini, kita yakin sama Allah kalau Allah maha mendengar doa kita. Kita kan kalau doa, kita yakin nggak kalau Allah maha dengar? Kalau kita lagi doa nih, kan itu khusyuk banget doanya kan, gitu ya. Kita yakin Allah maha dengar. Tapi berapa banyak orang gitu, ya diri kita sendiri, kita lupa kalau kita maksiat Allah maha lihat. Kalau doa kita yakin Allah dengar, tapi kalau kita dosa, dia kayaknya nggak yakin Allah lagi lihat gitu. Ya kan, doa lo kayaknya yakin banget Allah dengar, kan lo dosa kayaknya Allah kayak kagak ada, kan gitu. Bikin dosa aja, gitu. Ya enggak. Jadi kalau ada butuhnya doang sama Allah, ya. Jangan kayak butuh lupa. Nauzubillah. Fala ta'bisa biwajhika, jangan kamu asem. Ya. Jangan engkau tampakkan muka masam. Ya. Ekspresi masam di wajahmu. Jangan jangan cemberut, jangan gerutu, muka jangan asem dah. Ya kan? Sama orang tua muka jangan asem. Ya, muka ente asem gak enak ntar. Hidup ente juga jadi asem. Ya. Muka ente asem sama orang tua, hidup ente ikut asem. Ya, nauzubillah. Nah, ini dia yang tadi sama yang atas maksudnya. Idza amaratka bi syai'in, jika dia memerintahkan kepadamu untuk melakukan sesuatu, au ghadibat 'alaika, atau ini gini nih. Fala ta'bisa biwajhika idza amaratka bi syai'in. Gitu ya. Au ghadibat 'alaika. Jadi jangan kamu pasang wajah cemberut, jangan kamu bermuka masam kalau dia menyuruhmu untuk melakukan sesuatu atau ketika dia marah padamu. Ibu kita nyuruh, mukanya muka cakep, muka mesem, jangan masam, mesem. Kalau mesem cakep, kalau masam gak cakep. Jadi kan gitu. Atau ketika ibu marah, wah, ibunya marah mau macam melotot. Wah, anak sekarang tuh, ya kan? Anaknya melotot. Kan? Idza amaratka bi syai'in, jika dia memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu atau sedang marah kepadamu. Fala ta'bis biwajhik, jangan kamu bermuka masam. Jangan pasang muka asem depan orang tua, hidup ente bakal asem. Ya enggak? Wala takdziba 'alaiha. Jangan suka bohong sama ibu. Jangan suka bohong sama orang tua, sama ibu. Mau kemana nak? Ntar sore ada kerja kelompok, belajar kelompok sama teman-teman. Main PS, ya enggak? Padahal pacaran, ya enggak? Ketemu ceweknya, cowoknya. Bilangnya belajar kelompok. Iya, biar enggak dosa belajar kelompok dulu dah, baru pacaran. Ngakalin enggak? Biar bener ya. Gocek. Iya enggak? Bener sih, belajar kelompok 5 menit, pacarannya 50 menit. La haula. Au tashtimaha, atau kamu mencelaknya, ya, ngatain orang tua sendiri, dikatain. Kita aja kalau anak kecil main kata-kata orang tua kita gedek ya kan dengernya. Nanti dia ngatain orang tua sendiri. Kan gitu. Jangan. Doain ya tadi, doain enggak apa-apa, katain jangan. Au tatakallama amamaha bikalamin qabi, atau kamu berbicara di hadapannya dengan perkataan yang buruk, yang jelek. Mengeluarkan ungkapan, suara, ya kan, atau lafal yang buruk, yang nggak pantas lah di depan ibu kita. Au tanzura ilaiha bi'ainin haddah, atau kamu memandang kepada ibumu, atau kamu memandang kepada wajahnya bi'ainin haddah, dengan mata yang gedek, ya kan? Mata yang kesel, ya, musuhin. Haddah tuh ya gitu, tajam kan, memicingkan mata. Haddah tuh tajam. Lihatnya tuh liriknya tajam gitu. Enggak begitu mandangnya. Tadi mandang dengan penuh cinta dan penuh penghormatan, dengan penuh kasih sayang. Wala tarfa'a sautaka fawqa sautiha, jangan kamu mengangkat suaramu di atas suaranya. Apa yang maksudnya? Jangan sampai suara ente lebih kencang dari suara ibu ente.
nak tolongin ibu dong nak. Makasih mak. Wah kan tuh lebih gede suaranya. Angkat suara tuh maksudnya mengeraskan suara kenceng-kenceng. Ibu kita level 5, kita level 10. Suaranya jangan. Ibu kita level 5, kita level 1 aja. Gitu. Ini ya Bu gitu. Kan juga dengar juga enak. Gini Bu, iya Bu. Siap Bu, udah saya kerjain Bu gitu. Ya. Wa idza talabat min ummika syai'an, dan apabila ini bukan tolabat nih, salah nih. Tolabta yang benar. Di situ apa ya? Tolabat. Tolabta ganti. Masa dia minta kepada ibunya, kan ini lagi ngomongin kamu kok. Masa ibu minta ke ibu ya kan? Tolabta. Wa idza talabta min ummika syai'an, dan apabila kamu meminta dari ibumu akan sesuatu, enggak? Pengen sesuatu nih sama ibu nih. Fala tatlubhu amamat dhaifi, jangan kamu minta sesuatu itu di depan tamu. Lagi ada tamu banyak, mak bagi duit, malu maknya. Lagi ngantongin duit lagi kan? Ya, mana nih? Ya bocah ada aja lagi. Minta duit depan orang, malu-maluin aja yang tau, maknya kagak berduit gitu kan. Lagi di jalan, maknya lagi ngobrol. Lari dah tuh. Mak, beli makanan mak gitu. Mak, bisa main mak gitu. Maknya kagak bawa duit, jangan gitu. Iya, minta tuh kalau lagi sendiri di rumah gitu kan. Jangan depan tamu, jangan depan orang. Takut lagi nggak dibawa tuh yang kamu pengenin, duitnya nggak dibawa, ya enggak. Tapi kalau kayak sesuatu yang urgent gimana sih? Kayak dari kayak misalkan nanya baju di mana? Apa? Kayak nanya baju di mana, ditaruh di mana gitu. Kalau misalkan anak lupa, ibunya lagi ngobrol sama tamu. Ya ini lo izin lo, maaf mak mau tanya gitu. Kalau dia bilang ntar lo, ya udah ntar. Izin dulu, ya enggak? Kira-kira nyaman nggak ibu kita kalau kita ngomong-ngomong gitu? Makanya ngobrol, tanya dulu, mama mau nanya, taruh sebentar. Kan biasa gitu kan, kalau emang lagi mak ibunya lagi penting juga ngobrol gitu. Terus sebentar nih, ya. Ntar tunggu dulu, jadi udah tungguin dah tuh setengah jam. Ngobrolnya lama emaknya. Dia harus ngomong dulu, mak mau nanya gitu. Iya, izin dulu. Jangan langsung, mak ini di mana? Jangan, tanya dulu. Mak, saya ada yang mau saya tanya gitu. Kalau bilang apaan, nah baru berarti ente bilang. Wa idza mana'atka faskut, apabila dia melarangmu, mencegahmu untuk melakukan sesuatu. Nah ini dia nih tadi. Ente izinkan mau ngomong, minta tolong nanya, sepatu ada di mana, Mak? Lah anak nanya, sepatu sendiri naik di mana? Tawan dikagak beresin sepatunya. Sembarangan. Kata ibunya, mana'atka, mencegahmu saya. Tar dulu sebentar. Nah, kau kan ngecegah, jangan ngomong dulu. Faskut, ya ente diem aja. Faskut, diem dalam artian ikutin perintahnya. Kalau suruh udah diem, tunggu. Dan ntar ibu kasih tahu, tunggu gitu. Jangan ikut ngomong juga. Orang yang ngomong ikut ngomong. Ya kan gitu. Kata makanya lo ada ngomong nih. Kan gitu. Ya enggak. Wa idza man'atka faskut, apabila dia mencegahmu, melarangmu untuk melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, faskut, maka cepat diem. Enggak, jangan pakai protes. Jangan protes aja, orang banyak protes kagak enak. Ikutin aja dah. Wala taghdab au tabki. Wala taghdab au tabki. Ya, ketika ibumu melarang sesuatu, kamu diam. Wala taghdab, jangan kamu marah. Kalau ibu udah suruh diam, duduk dulu, tunggu sebentar, jangan marah, jangan ngomel aja, mulut jangan gerutuan aja. Ya enggak? Au tabki, jangan nangis. Aduh, lama banget lagi nih, nangis depan orang, depan tamu nangis. Jangan, malu-maluin aja. Au tuhamhim alaiha, apa ini tuhamhim? Bikin ibu kita khawatir nih. Gerutu. Ya enggak? Au tuhamhim alaiha, gerutuan. Ya enggak? Gerutuan. Begitu dah. Ngomong gerutuan di depan ibu, jangan. Enggak boleh. Kalau ibu kita larang, diem, jangan marah, jangan nangis, jangan gerutuan. Atas perintah dari ibu. Dari ibu nyegah, ibu ngelarang, ikutin. Jangan dimarahin, jangan marah, jangan nangis, jangan gerutuan, jangan gedek, kan gitu, nggak boleh. Nah, itu ya, itu akhlak ketika kita sama orang tua. Jadi ikutin perintahnya, kerjainnya dengan rasa cinta, dengan penuh hormat, ya enggak? Kerjain segala sesuatu yang bisa nyenengin hati orang tua khusus ibu kita, senyum depannya,
kita salaman, cium tangan kalau mau kemana-mana, kita doain terus orang tua kita. Kita juga jaga dari hal-hal yang bisa menyakiti hatinya. Ya, jangan pasang muka asem kalau ente lagi disuruh atau ibu ente lagi marah sama ente, jangan pasang muka asem. Jangan demen bohong, ya, pinter bohong. Jangan nyela, jangan ngomong omongannya nggak baik. Kalau mandang dengan pandangan bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, gitu ya. Jangan matanya tajam gitu ya, matanya melotot ya. Kalau ngomong suaranya, volumenya harus lebih di bawah volume suara ibu kita. Kamu mau kemana? Udah malam. Sini mak. Nah, gitu. Mau ke sono mak. Mana? Sono mak. Kayak gitu. Sambil ngegas lagi kan. Ngegas mulu si ente, bakaran entar. Wa idza talabta min ummika syai'an. Tadi kalau minta sesuatu jangan minta depan orang. Kalaupun ada orang, ibu ente lagi ngobrol, tanya dulu, izin dulu, mak. Ada yang mau saya tanya gitu. Ada yang mau saya minta, tanya dulu, nyaman gak gitu. Kalau ibu ente bilang apaan, baru lanjutin. Kalau enggak, tadi idza man'atka, kalau ibu ente ngelarang ente, ya kan, mencegah ente melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, faskut, dim, wala taghdab, jangan marah, au tabki, jangan kamu nangis, au tuhamhim alaiha, atau kamu malah gerutu atas orang tua kepada ibu ente, atau atas perintahnya atau atas perkataan dari ibu. Inilah yang kedua belas, adabul waladi ma'ummihi. Kemudian yang ketiga belas, nomor 13 nih, salihun wa ummuhu, soleh dan ibunya. Salihun waladun barun bi ummihi, wa dhata yawmin maridat ummuhu fahazina katsiran, musta'dzana min asatidatihi an yajlisa indaha fil baiti liyakhdumaha li'annaha ma indaha khadimah ila akhirih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sholih wa ummu, ini ada kisah seorang anak namanya Soleh dan ibunya. Soleh itu nama nih, bukan anak yang soleh. Ya, semoga sih tidak soleh. Berarti ini kisahnya seorang anak yang soleh. Dan mereka ini soleh, maka masa anaknya nggak soleh. Salihun waladun barun bi ummihi. Soleh adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Wa dzata yaumin, suatu hari, maridat ummuhu, ibunya Soleh sakit. Fahazina katsiran, maka Soleh merasa sedih. Ya. Soleh yang biasa sama ibunya biasa sehat, tiba-tiba datang Allah kasih sakit, sedihlah anaknya Soleh. Musta'dzana min asatidatihi. Nah, ketika ibunya sakit, dia merasa sedih, Soleh minta izin sama guru-gurunya, sama ustadz-ustadznya. Ya, kalau dia masih sekolah ya guru-guru, kalau dia ngaji ya ustadz-ustadznya datang. Minta izin, mau ngapain? An yajlisa indaha fil baiti liyakhdumaha, agar dia bisa duduk di samping ibunya di rumah untuk bisa bantunya. Yakhdumaha itu ngebantuin ibu. Apa yang ibu mau, Soleh bawain. Apa yang ibu mau, Soleh ambilin. Pokoknya bilang aja ibu, Soleh kerjain. Masya Allah. Ya. Jadi Soleh ini pengen menjadikan ibunya raja. Seorang anak yang menjadikan ibunya seperti seorang raja, maka kehidupan dia akan seperti raja. Begitu. Ya. Li'annaha ma'indaha khadimah, karena bahwasannya ibunya tidak memiliki pembantu. Ya kan, di rumah gak ada punya pembantu, ibunya sakit, sekolah gimana? Izin dulu dah, libur dulu. Masya Allah, cakep banget tuh. Biarpun mungkin pelajaran di sekolah ketinggalan, tapi dia dalam rangka berbakti sama orang tuanya, itu udah Masya Allah tuh, amal soleh. Anak berbakti, anak cakep. Ya. Fakana solihun taharatan yashtari laha dawaan minas saidaliyah. Dan adalah soleh terkadang sesekali membelikan bagi ibunya obat dari apotik. Saidaliyah itu apotik. Dari apotik. Dibeliin tuh, ibunya minta obat ini nak, tolong beliin obat, ada di apotik. Siap, jalan. Beli obat. Wa taratan yashtari laha ta'aman wa fawakiha minas suq, dan terkadang sesekali juga si soleh ini membelikan kepada ibunya makanan yang bisa dimakan dan juga buah-buahan, fawakih
jamak dari fakihah, buah-buahan, minasuk dari pasar. Pagi-pagi beli nasi uduk tuh ibunya, ya kan, dibeliin buah jeruk, ya enggak, semangka, melon, insyaallah langsung sembuh dah ibunya. Ya enggak. Wa yuqaddimu ilaiha kullama tahtaju ilaihi min ta'amin aw dawain, dan dia senantiasa menyiapkan bagi ibunya setiap segala sesuatu, setiap segala sesuatu, tahtaju ilaihi yang ibunya butuh kepadanya, min ta'amin. Apa itu bentuknya? Dari makanan disiapin, disediain sama si soleh. Butuh makanan dibeliin, pengen obat dibeliin, diambilin, ya disuapin. Masya Allah, anak soleh bener ini, soleh beneran namanya. Wa yusalli qalbaha bil kalamil jamil, dan si soleh yusalli itu menghibur. Soleh senantiasa menghibur qalbaha, hati ibunya, bil kalamil jamil, dengan perkataan yang indah. Wah, udah Umi tenang aja, Mama tenang aja, ini sakit insyaallah sembuh mah. Gitu mah tinggal makan ini doang, obat satu, mentar makan nasi sembuh. Yang penting Mama banyakin makanannya kan gitu. Ya, tenang aja mah gitu. Sakit gini mah udah biasa. Itu namanya kalamil jamil gitu kan. Jangan maknya lagi sakit dikate. "Ma, kemarin ada tuh mah, maknya teman saya sakit begini, 3 hari mati mah." Gitu. Ini anak Paul namanya. Anak Paul, bukan anak Paut, anak Paul. Ya enggak? Nggak ngerti dia, orang maknya lagi sakit dikata-kata gitu, tambah sakit, ya, tambah meriang. Ya enggak? Dibeliin makanan kagak, dibeliin obat kagak, dibeliin buahan kagak. Ngomongnya yang begitu mulu, makin pulang tuh pala, ya enggak? Bukan 7 keliling lagi kan, 8 keliling. Bapak ada ayam. Nah, setelah berjalan beberapa hari, syufiyat min marodiha, ya, sembuhlah si ibunya dari penyakitnya. Fa fariha salihun farahan syadidan, maka soleh senang dengan kesenangan yang sangat, ya. Soleh sangat gembira, sangat senang ketika ibunya udah sembuh. Wala yazalu, dan dia senantiasa yad'ullaha, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, an yahfaz ummahu, agar Allah menjaga ibunya, wa yudima sihhataha, dan juga dia berdoa agar Allah melanggengkan kesehatannya. Semoga dikasih sehat terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah soleh dan ibunya, ya. Cakep tuh begitu ya. Kita ini jadi contoh buat kita tuh. Ibu kita lagi sedih, kita hibur. Ya enggak, lagi butuh sesuatu, ayo buruk gitu. Karena ya namanya kita sebagai anak justru kalau disuruh malah seneng. Ini amal soleh kita nih, gitu. Ini surga kita nih, gitu. Kerjain langsung. Nggak sakit tungguin, jagain, tengokin, doain jangan lupa, ya. Itulah contoh atau kisah soleh dan ibunya yang semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua, khusus kita yang hadir di sini. Semoga kita jadi anak-anak yang soleh kepada orang tua kita, ayah ibu kita semuanya. Kita turutin perintahnya, kita selalu memasang wajah senyum, wajah yang nyenengin. Kita doain mereka, kita bawa sesuatu yang mereka sukain, kita beli sesuatu yang mereka pengenin, ya kan. Allah kasih, semoga dengan demikian juga Allah kasih kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, untuk bisa membahagiakan orang tua. Tadi akhlaknya juga, suaranya dijaga, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang bisa disampaikan malam hari ini. Kitab kita baca Akhlak Manis sampai bab 13. Paling enggak tadi kita baca 2 bab ya. Insyaallah di malam Kamis depan kita baca Abu Kasyafiq, ayahmu yang penyayang. Gitu ya. Abu Kasyafiq, ayahmu yang penyayang. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.